sama-sama beribadah dan merenungkan sebagian firman. Oleh karena itu kami berdoa mohon hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan, agar kami sore hari ini boleh mengerti, memahami dalam firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita dengan tema yang diberikan buat kita di dalam minggu ini, hikmat dan pengetahuan Kristus. Kolose pertama ayat ke-28 hingga 2 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kolose pertama ayat yang ke-28 hingga 2 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan, hari ini manusia itu berlomba-lomba, bukan berbicara menunjukkan prestasinya, tapi berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya. Itu apa yang disebut dengan viral, ya. Jadi manusia hari ini bukan berlomba-lomba untuk menunjukkan dan memberikan prestasinya, tapi lebih kepada hanya sekedar eksistensinya, ya. Segala sesuatu manusia itu mau lakukan, gitu kan, hanya supaya eksistensinya itu viral dan dikenal. Bahkan ada yang sampai nyawa itu taruhannya. Kita seringkali kan mungkin melihat ya, hanya supaya dia itu eksis gitu, supaya dia itu dikenal, atau dengan bahasa sekarang disebut dengan viral, mandi lumpur dilakukan, ya. Bahkan sampai merenggang nyawa pun dilakukan. Hanya demi konten katanya begitu ya. Sampai dia relain harus beradu dengan tronton, dengan truk, hanya demi konten, supaya fotonya mendapat banyak sekali likes dan follower. Dia sampai harus terjatuh dari tebing yang tinggi, dan mana akhirnya apa? Memang dia dikenal, tapi dia sendiri juga tidak bisa menikmati karena dia harus mengakhiri hidupnya. Nyawa yang jadi harganya. Nah, ini menunjukkan bahwa hari-hari terakhir, yaitu saya dan saudara dan juga jemaat yang ada di Kolose itu sesungguhnya sama. Bahwa dia itu ingin dikenal, ya, bahwa dia itu ingin dipuji, dipuja. Saudara, esensinya itu sama, cuma bentuknya beda. Kalau hari ini sebetulnya dipuji, dipuja dengan banyak sekali followernya di media sosial, dia pikir kalau dengan sebagian banyak followernya dia merasa someone gitu, something. Dia akan merasa, oh aku ini luar biasa ya,
banyak yang mengikuti, apalagi banyak yang memberikan jempol, itu tanda apresiasi. Sebaliknya, kita tahu ada public figure di Korea Selatan, tatkala orang itu mulai memberikan kritik kepada berat badannya yang sedikit naik, dia bisa stres, dan dengan mudahnya dia mengakhiri hidupnya. Demikian juga saya dan saudara tidak terluput dari godaan ini. Jangan dipikir bahwa itu hanya untuk orang-orang yang ada di luar Kristus, yang hanya mengejar fame atau kejayaan pribadi, ketenaran, keeksistensinya pribadi. Tetapi hal itu juga, kalau kita tidak berhati-hati, juga ada dalam kehidupan kita semua. Dan juga dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Para pemberita-pemberita Injil pada waktu itu pun juga dia dengan kata-kata yang indah dan menawan, tujuannya bukan bicara tentang Injil yang diberitakan, tapi orang supaya menjadi pengikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui ayat yang kita baca, Paulus itu sedang ingin memberitakan, Paulus itu sedang ingin menekankan apa sih tujuan dia menjadi rasul, pemberita Injil. Bahwa tujuannya bukan bicara bahwa dia itu dikenal sebagai pribadi yang luar biasa, tapi dia ingin dikenal sebagai pelayan Kristus yang setia. Nah, dari pembacaan itu kita melihat di dalam ayat yang ke-28, Paulus katakan bahwa dialah yang kami beritakan. Bukan kami yang hebat, tapi dialah itu jelas. Kalau jemaat Tuhan membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, jelas itu kita semua setuju mengacu kepada siapa? Kristus. Oh, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Cara inilah poin pertama yang Paulus ingin katakan pada jemaat di Kolose. Terlebih juga ini poin pertama yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita, tujuan kita itu di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita. Ingatlah, kita pun juga sesungguhnya sama, karena ayat firman Tuhan ini juga untuk saya dan saudara, bahwa kita harus memberitakan Kristus. Jangan sampai tergoda di dalam talenta yang saya dan saudara punyai, di dalam kebisaan yang saya dan saudara sesungguhnya di balik kata-kata, oh kami ini pelayan Tuhan, tapi kita tergoda untuk apa? Untuk supaya kitanya viral, untuk eksistensi kita yang lebih dikenal, untuk iya ya, kalau di gereja tidak ada aku gitu ya, kukut gerejanya, kira-kira begitu. Oh iya ya, ternyata kalau orang itu tidak minta nasihat ke aku, nggak cespleng. Ya, jadi kita tergoda untuk kitalah yang menjadi senternya. Saudara, hati-hati. Nah, inilah poin pertama untuk saya dan saudara, untuk boleh merenungkan, bukan untuk saling menuding. Wah itu dia Pak, wah itu dia, itu memang Pak, titik-titik kayak dia itu yoyo. Enggak. Sore hari ini mari kita akan melihat kedalaman diri kita sendiri. Apakah kami juga, aku juga, di dalam eksistensiku, di dalam kehidupanku, di dalam relasiku, aku juga berusaha bergumul dengan sekuat tenaga untuk apa? Menyatakan Kristus. Saudara, Paulus mengatakan, dialah yang kami beritakan apabila dia menemui setiap orang, dia mengajari setiap orang, gitu ya. Dan itu dilakukan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Saya dan saudara punya panggilan yang berbeda di dalam melayani Tuhan. Itu tidak berarti bahwa saya lebih hebat dari saudara atau saudara lebih hebat dari saya. Tidak. Saya dan saudara dipanggil untuk sama-sama sama seperti yang Paulus katakan, memberitakan Kristus, yang dimana
dalam aplikasinya bisa berbeda. Ketika saudara setiap hari ya, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia relasi, ketika saudara mulai memberikan nasihat, ketika saudara mulai memberikan, men-sharingkan apa yang saudara bisa, yaitu talenta yang dianugerahkan sesuai dengan kuasanya, saudara dipanggil untuk memberitakan tentang Kristus. Pak, caranya gimana? Ya bahwa katakan bahwa kalau aku memberikan nasihat pada kamu, ingatlah bahwa semua yang kamu harus lakukan itu engkau harus takut di dalam Tuhan. Terus cara tahunya gimana Pak? Kita sedang menggunakan Kristus, harus sedang menggunakan diri kita sendiri. Saudara, di hati kecil kita itu kan sebetulnya kita ya tahu tuh. Yaitu apa? Apakah kita mengharapkan ucapan terima kasih apa enggak? Kadang-kadang saudara, ya, kita sudah kasih nasihat, lalu orangnya tidak ngomong terima kasih, saudara mangkel apa enggak? Mangkel yang kurang ajar, orang nggak tahu diri. Ya, ketika itu mulai terbesit, nah saudara mendapat penghiburan. Ngapain mangkel? Kalau memang saudara sedang memberitakan Kristus, untuk mereka itu dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. No, that's okay. Nggak perlu mangkel. Ketika saudara mulai ngasih persembahan, ya kan? Habis ini kan sudah dekat, kalau sudah masuk habis ini kan bulan 7. Kalau bulan 7 tidak terasa bulan 12. Nah, sudah bulan 12 itu biasanya bicaranya Natalan, ya toh. Setelah ini kalender gereja yang besar apa, saudara? Natal kan? Ya kan, Natal mulai, lalu nanti kepanitiaan dibentuk, lalu mulai gereja mengatakan bagi saudara yang terbeban memberikan kan, saudara memberikan. Terus kadang-kadang gereja sebagai bentuk tanggung jawabnya, gereja yang baik itu sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah juga memberikan laporan. Oke? Ketika memberikan laporan, ya administrasi gereja itu juga manusia loh saudara, gitu ya. Kadang-kadang mungkin selip, gitu kan. Misal itu saudara ngasih persembahan dengan angka yang unik, ya toh. Angkanya berapa? Dalam hati kecil mungkin loh, mungkin supaya aku tahu masuk apa enggak. Tak kasih 666.000 rupiah. Angka yang unik kan, ngasih persembahan 666, nolnya 3, 666.000 rupiah. Nah terus ketika panitia terima, panitia bingung, tidak salah tadi angkanya, gitu. Karena kita semua orang Kristen itu kan angka itu sensitif kan, kalau keluarnya 666, wah ini paling kolektornya keliru. Yang sajane harusnya berapa? 777 dong, gitu ya, atau 555 dong, atau ya sudahlah supaya tidak digenapkan aja lah, genapkan berapa? 600. Kalau digenapkan 700 yang nombor isopo gitu, 600, 66-nya ditaruh di bawah, tampil keluar dek, saudara mangkel, persembahanku udah masuk, gitu ya toh, persembahanku udah masuk, oh ini ditilep ini ambil Mas Kris gitu ya toh. Wah jojo ini mana ndak ada, ngomel saudara, wah mulai kemerusung mangkel. Wis kalau gini gak gereja-gerejaan, gak isalmasi, gak tengger-tenggeran, keluar saudara. Hanya gara-gara itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita itu sedang ingin memberitakan nih loh, aku penyumbang nomor 1, 666. Padahal angkanya welek loh. Masih mending kalau saudara 666 juta, wah itu mungkin beda ceritanya, ya toh. Nah itu yang perlu saya pikirkan. Ketika kita mulai nyumbang, lalu pihak gereja mungkin lupa tujuannya, itu kan tidak ada selebrasi namanya. Wah kadang-kadang kita itu dibalik tersipu-sipu, tapi kita itu apa mau? Oh enggak kok, bukan saya. Tapi kalau tidak diomong saudara ngamuk, ya toh.
Tapi kalau dengan tersipu-sipu tapi dalam hatimu bangga. Iya, semua Jumat harus tahu ini aku yang berperan. Dalam hati kecil kita ada itu. Tapi mungkin ekspresi kita enggak kayak begitu. Kita, oh enggak kok, ini itu anugerah Tuhan kok. Tapi kalau sampai lupa kurang ajar gitu toh. Tapi kalau ada pura-pura gitu kan, oh enggak kok, ini ya Tuhan menolong. Tapi kalau sampai ada kelirunya ngamuk, ajak Isa Al-Masih keluar, senggol titik bacok. Saudara, itu ternyata terjadi juga di dalam gereja. Jangan dipikir itu punyanya orang-orang bonek di luar sana. Di dalam gereja, seringkali kita juga mengaplikasikan itu, senggol bacok. Bacoknya apa? Metu aku, mutung aku. Kenapa? Karena tidak dapat selebrasi dan apresiasi. Apakah kita seperti itu? Saya tidak tahu, karena sesungguhnya itu ada dalam hati kecil kita. Tapi malam hari ini kita kembali diingatkan, apa yang kau lakukan, baik dengan hartamu, dengan tenagamu, ingat, engkau sedang memberitakan Kristus. It's not about you, itu bukan tentang engkau. Yang harusnya mendapat selebrasi, yang harusnya mendapat pengagungan Kristus. Paulus itu sedang ngomong itu yang kami beritakan. Nah, itulah yang dikatakan mulai dari ayat yang kedua, bahwa di balik perjuangan yang Paulus sedang lakukan, supaya apa? Supaya orang itu memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Itulah yang poin yang kedua, buat tujuan ketika kita memberitakan dia bukan untuk memanipulasi nama Kristus untuk kejayaan pribadi. Ingat itu. Oh, yang poin pertama tadi, bahwa saudara, di dalam setiap eksistensi kita, pelayanan kita, harta kita, kekuatan kita, kita harus melakukan itu untuk memberitakan supaya orang itu boleh mengenal Kristus. Maka itu yang harus membedakan kita dengan orang berbuat baik. Tapi saya dan saudara berbuat baiknya harus ada pembedanya. Semua orang katakan berbuat baik disebut dengan buat amal kan. Perbuatan baik saya dan saudara harus beda-bedanya. Saudara, kejahatan terbesar di dunia, tahu nggak apa? Di internet itu ada. Kejahatan terbesar di dunia itu yaitu ketika seseorang tidak pernah memberitahukan letak mata air ketika dia dengan saudaranya berada di padang gurun. Itu kejahatan terbesar. Maka perbuatan baik saudara harus beda. Bedanya apa? Kalau yang lain perbuatan baik, amal, ngakuin toh, ngasih makan, nyuapin orang. Saudara, di dalam itu saudara harus bisa juga mengatakan bahwa Yesus mengasihi. Itu bedanya. Bahwa setiap perbuatan baik saya dan saudara itu harus beda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Yaitu apa? Perbuatan baik kita tidak hanya sekedar amal, kasih duit, lalu pergi ke yatim piatu, tidak boleh sekedar itu. Tapi di dalam engkau harus berdoa bahwa apapun yang kau lakukan dengan perbuatan baik dan amalmu, bahwa orang boleh melihat Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah sumber air hidup. Nah, kalau saudara tidak pernah menceritakan itu, oh, kita penjahat terbesar. Itu yang bedanya. Itu harus menjadi pembeda kita berbuat baik. Kalau perbuatan baik orang boleh terima, boleh tidak, itu di luar kemampuan kita. Iya, tapi kita harus juga mengenalkan Kristus. Itu sebelum memuliakan Kristus. Nah, tujuannya bukan lalu mengenal Kristus kalau kita dipandang baik, enggak. Supaya setiap orang itu bisa menikmati kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Maka saudara, nanti kalau mau ada aksi sosial, baksos, ya saran saya berdoa. Berdoanya apa? Dua, ya 1 dan 2 ini. Ya Tuhan, kalau nanti aku ngasih aksi sosial lah, ya mau ke yatim piatu boleh, mau ke panti jompo boleh, mau ke pinggir jalan boleh, gitu ya. Berdoa supaya diberikan kekuatan, ngomong bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dan berdoa yang kedua, bahwa setiap orang yang menerima berkat yang aku sedang salurkan dan perkatan dari Yesus, orang itu boleh mengenal rahasia Allah ini. Karena itu bukan kekuatan kita bisa mengubah hati orang. Maka kita hanya bisa memohon, Roh Kudus bekerjalah.
Agar setiap orang yang aku sedang ceritakan bisa mengenal rahasia Allah. Itu tujuan saya. Bukankah itu yang saya dan saudara mengetahui rahasia ini kan? Yang dimana sebenarnya rahasia ini dari surat Kolose ini mengatakan bahwa itu tidak lagi menjadi rahasia terselubung. Bahwa apa yang dimaksud dengan mengenal rahasia Allah, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Nah, rahasia ini bukan hanya milik orang Yahudi saja. Bahkan orang Yahudi pun juga banyak yang menolak. Oh, rahasia bahwa keselamatan itu ada di dalam Mesias, yang Mesias yang tentu ada Kristus, itu sampai kepada saya dan saudara kan hari ini. Nah, itu pun juga harus saudara doakan agar orang yang saudara layani, saudara kenal, saudara relasi itu juga mengenal. Karena memang ayat ketiga, di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan yang ketiga, saudara, ya, ingatlah kita itu senantiasa harus mawas diri. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani, yaitu dia tidak mudah ceklek dan tidak mudah terlena. Ya, itu salah satu ciri manusia dewasa rohani. Ketika saudara berkata, oh apa aku di Isa masih tidak bertumbuh, tidak dewasa, tidak di tempat lain dewasa. Kadang-kadang saudara, kita keliru mendefinisikan dewasa rohani. Dewasa rohani bukan bicara, wah kalau aku di sini bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu. Itu anak kecil. Kenapa saya bisa katakan anak kecil? Anak kecil kan selalunya minta, nuntut, dan juga egois. Wah aku bisa ini, aku bisa itu. Wah aku dikenal ini, aku dipuja di sini. Wah aku bertumbuh di situ. No. Poin yang ketiga di dalam ayat yang keempat kelima. Itulah juga tujuan saya sudah menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani itu simpel. Tak mudah mutung sama tidak mudah terlena. Kalau nanti itu ya kita terlibat, Tuhan percayakan pelayanan apapun, saya dan saudara itu meskipun umat tebusan, tapi kita masih hidup di dalam dunia jatuh dalam dosa. Yang dimana kadang-kadang kitanya sebenarnya tidak punya maksud, tapi bisa crash. Ya tahu? Umpama saya itu 3 hari tidak tidur, umpama saudara, semoga tidak. Umpama 3 hari tidak tidur karena apa? Pokoknya banyak hal mau Natalan biasanya begitu toh. Saya bisa bayangin ya kalau orang 3 hari tidak tidur mukanya mana bisa senyum. Ya, pasti susah kan senyum. Begitu matanya mana bisa mata yang terang itu kan. Apalagi kalau sudah punya mulai rapotnya merah-merah dikit, darah tinggi, gula, kolesterol, itu kalau tidak tidur 3 hari naik semua saudara. Wah, saudara benar tidak merasakan itu semuanya ada di sini? Ya, itu kalau kesenggol titik kan, rasanya kayak gimana tuh? Umpama begitu sudah 3 hari begitu di sini. Lalu saudara tiba-tiba tanya, Pak Menahem, ini boleh apa tidak pakai kostum warna hijau? Karena saya 3 hari nggak tidur, kadang-kadang tanpa sadar akan bilang bagi sembarang. Ya toh, skarpmu sembarang. Cara terimanya bisa ngamuk enggak? Bisa. Pendeta gitu ya. Mencek no. Ya kan? Ngamuan gitu toh, saudara lalu mulai nyebar kan, mutung. Hanya gara-gara saya mungkin 3 hari tidak tidur, ubun-ubun begitu, saudara tanya, Pak pakai baju hijau boleh apa enggak? Maksudnya ngomong, enggak apa-apa gitu kan. Yang penting pokoknya kita tuh tidak kedapatan telanjang. Ngomong begitu sudah susah, sudah 3 hari tidak tidur. Gimana saya bisa menjelaskan? Saya cuma bisa menjelaskan. Cowok laki itu kadang-kadang ngomongnya sembarang, kak karepe gitu. Wah saudara mutu. Harusnya kan tidak apa-apa, tidak perlu ya toh. Tidak mudah terlena. Apa yang tidak mudah terlena?
Tidak mudah terpedaya dengan kata-kata yang indah. Oh, yuk di sana lu, oh, aku dikatakan hebat, aku dikatakan ini, oh aku gini. Saudara, ingat loh, gereja yang benar, gereja yang bertumbuh mengajak kita semua itu. Ingat poin pertama dan kedua tadi. Tidak mudah terlena, yang dimana terlena akhirnya engkau mulai tergeserkan posisi Kristus dalam hatimu, yang dimana engkau sedang digoda untuk menawarkan dirimu dalam hatimu. Iyo, aku di sini diperhatiin, dipuja, disanjung-sanjung, ditengger, dikongkon ini, dikongkon itu, gak tahu dapat ucapan terima kasih. Wah, kalau di sini jatuh disambut, disanjung, gini-gini. Ujung-ujungnya saudara, orang begitu kebanyakan karena kita itu datangnya kelihatan dompetnya tebel. Sorry to say. Maka kita jangan mudah diperdayakan dengan kata-kata yang indah. Kenapa? Kata-kata yang indah itu sesungguhnya Paulus mengatakan hati-hati, gitu ya. Karena apa? Karena engkau sedang mulai digeser, agar engkau tidak lagi di dalam Kristus, imanmu tidak teguh dalam Kristus, tapi digeser kepada pribadi yang sedang memperdaya dan memperlena engkau dengan kata-katanya yang luar biasa. Ingat, dewasalah, rohani, mari kita bertumbuh, tidak mudah mutung dan tidak mudah terlena. Ketika mungkin kita mulai mendapat apresiasi. Memang saya dan saudara dipanggil untuk saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan, saling memberikan ucapan terima kasih. Iya, kita harus dipanggil itu. Tapi bagi diri kita ketika kita menerima itu, kita tidak boleh mudah terlena. Oh iya, ternyata aku ya baik ya. Karena kita tahu kalau kita bisa melakukan itu karena Kristus. Sehingga pada sore hari ini, hikmat datang dalam Kristus itu bicara apa? Itulah yang terutama dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Sebelum kau boleh membagikan dan memberitakan, biarlah itu yang menguasai seluruh, mulai dari otak kita, hati kita, dan itu mendorong perbuatan kita. Maka itulah saya akan rangkum pemberitaan malam hari dengan 3 hal. Pertama, di dalam setiap kehidupan, eksistensi, kebisaan, relasi kita dipanggil berbuat baik. Apa itu berbuat baik menurut definisi Alkitab? Apapun yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, hal yang positif, hal yang memberkati, tapi juga engkau harus memberitakan Kristus. Contoh, ya, ketika kita mungkin ke teman, saudara yang belum pernah mengenal Kristus, jangan dikhotbahi, kalau kamu tidak bertobat, kamu adalah orang yang ditentukan dari kekekalan untuk tidak selamat. Saudara, itu bukan memberitakan Kristus. Ketika kita berelasi dengan saudara yang belum mengenal Kristus, ketika kau datang, kau beranjang, berkunjung, memberikan sesuatu, selalu doakan. Orang boleh terima, boleh tidak, kita doakan kan boleh. Katakan bahwa Yesus itu mengasihi. Orang mau cibir, mau apa, belajar katakan itu. Beritakan Kristus di dalam eksistensi kita dengan sekuat tenagamu, dengan tujuan supaya orang itu pun juga boleh mengenal kekayaan rahasia Allah, yaitu Kristus. Dan ketika kau melayani dengan baik, ingat, kita juga harus menjadi orang yang dewasa, tidak mudah terlena ketika kita dipuji. Namun tak kala kita mulai diabaikan, jangan mutung. Kenapa? Karena yang penting adalah kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan Yesus. Itu cukup, saudara. Tatkala kita mungkin mulai diabaikan, kita mulai mungkin tidak diperhatikan, kita mulai dicibir, kita mungkin mulai kamu iso apa gitu, saudara tidak perlu mutung. Kenapa? Karena yang terpenting adalah ketika engkau mengakhiri hidupmu,
pujian manusia tidak bisa membawa efek apa-apa, bukan? Tapi yang indah itu apa? Ketika dunia mengabaikanmu, ketika engkau mengakhiri hidupmu, engkau boleh mendapat perkataan begini, masuklah bersama-sama dengan aku, hambaku yang setia. Celaka kita, tatkala di dunia kita dikenal, tatkala di dunia kita itu viral, tatkala di dunia kita itu selebgram, apa bahkan artis kah atau bahkan orang yang terkenal, ketika kita mati, nah kita dikatakan, enyalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Celaka saja. Tidak usah mutu. Karena Kristus yang telah mati bagiku dan bagimu, Dia adalah yang setia, yang akan memelihara kita. Nah, Tuhan menolong kita, itulah hikmat dan pengalaman Kristus yang indah. Anugerahnya cukup bagi kita. Mari kita akan berdoa. Biarlah pada petang hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami dipanggil di dalam perbuatan baik yang harus kami lakukan. Kami juga harus memberitakan Kristus dengan kekuatan dan talenta yang Tuhan beri, dengan tujuan bukan untuk mendapatkan apresiasi, tapi dengan tujuan supaya orang pun juga boleh mengenal kekayaan rahasia Allah ini, kedalaman akan kasih Kristus ini. Ajari kami Tuhan, kita kami melakukan semuanya itu dengan segenap kerendahan hati, tidak mudah terlena dan juga tidak mudah ceklek ataupun mutung tatkala kami tidak mendapatkan apresiasi. Karena yang terpenting bagi kami adalah kami boleh dikenal dan mengenal Engkau ya Tuhan, meski dunia tidak mengenal kami. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan, dan biarlah lewat firman-Nya setiap kita boleh dimengertikan bahwa setiap kehidupan kita hanya bagi kemuliaan Tuhan, dan tugas kita adalah memperkenalkan Kristus kepada setiap orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Tugas persembahan hari ini Ibu Sunarti, kita akan pujikan Masuk Hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, Raja segala raja. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Raja segala raja, Yesus, Raja segala raja, Yesus, Raja
Diaken Joko Hananto bisa pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur sore hari yang indah ini. Kembali Tuhan, kami boleh datang bersama beribadah untuk menaikkan syukur kami, terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Menahem, yang boleh kembali menegur, menuntun setiap kami dalam setiap permasalahan-permasalahan kami hidup ini adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah tersampaikan dengan jelas dalam kehidupan kami, biar boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kami juga boleh mengucap syukur Tuhan sudah memberkati setiap kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Isa Masih, khususnya di Tengger ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan